Cerita tentang Freddy Budiman tidak tutup buku seiring dieksekusinya bandar narkoba itu di Nusa Kambangan 29 Juli lalu. Beberapa jam sebelum ditembak mati, muncul testimoni Freddy Budiman yang dituturkan kepada koordinator Kontras Haris Azhar. Dalam tulisan Haris Azhar berjudul Cerita Busuk dari Seorang Bandit, Freddy membeberkan ada oknum dari BNN, Polri, dan TNI yang turut membantu Freddy Budiman mengedarkan narkoba. Testimoni Freddy Budiman kontan bikin heboh. Ada yang mempercayainya, namun ada pula yang meragukan kebenaran testimoni sang bandit. 3 institusi yang dituding Freddy yaitu BNN, TNI, dan Polri melaporkan Haris Azhar ke polisi. Tuduhannya, Haris diduga mencemarkan nama baik dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Freddy Budiman termasuk bandar narkoba kelas kakap. Jejak kebanditannya panjang. Dia sudah keluar masuk penjara sejak tahun 1997. Terakhir, pada 15 Juli 2013, Freddy diganjar hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kasus impor 1,4 juta ekstasi. Sempat mencoba kasasi dan peninjauan kembali, proses hukum Freddy mentok di Mahkamah Agung. Perjalanan Freddy Budiman berakhir di tangan regu tembak pada 29 Juli lalu. Pemirsa, senang sekali saya Don Bosco Slamun bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Tulisan koordinator Kontras Haris Azhar di akun Facebook yang berisi testimoni Freddy Budiman berbuntut panjang. 3 institusi yaitu BNN, TNI, dan Polri melaporkan Haris Azhar ke polisi. Kepada Haris Azhar, Freddy Budiman menuding ada oknum di 3 institusi itu yang ikut bermain dalam peredaran narkotika di tanah air. Haris Azhar dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pencemaran nama baik, melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bersama saya sekarang sudah hadir Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Mas Haris, terima kasih sudah datang ke DBS. Senang sekali bisa diundang juga sih. Iya, sebetulnya saya mengundang Anda untuk 2 hal. Ya. Pertama, publik perlu yakin bahwa betul ada pertemuan Anda dengan Freddy Budiman. Kedua, ingin mendiskusikan atau mendialogkan kebenaran dari isi pembicaraan karena kemudian jadi sangat ramai. Jadi benar ada pertemuan itu. Benar. Kira-kira di pertengahan Juni 2014. Pertengahan Juni 2014, hari Ahad katanya, Ahad, ya. Pertengahan Juni, persisnya tanggal berapa? 17 kalau tidak salah. Oh, 17. Pada waktu itu lagi rame kampanye Pilpres katanya. Rame sekali. Lagi saya rame pun sekali. berhenti di Nusa Kambangan setelah saya menyusun jadwal kunjungan ke Surabaya, ke Malang, kalau tidak salah juga berhenti di Jogja. Jadi dari Jakarta atas di Pulau Jawa tuh muter. Oh, jadi keliling, muter. Nah, terus? Jadi di Surabaya saya ada undangan diskusi publik juga. Ke Malang ketemu teman-teman HMI kalau nggak salah, isi pelatihan di sana. Lalu saya ke Jogja ada diskusi publik juga dengan teman-teman. Jadi waktu saya diundang oleh si pelayan rohani. Oh, jadi Anda diundang oleh pelayan rohani betul. Freddy Budiman ke Nusa Kambangan. Jadi Nusa begini, Kambangan. Bang, boleh kalau cerita dikit? Iya. Sebelum saya datang ke Nusa Kambangan, dulu kami di Kontras pernah tangani satu kasus Pak Ruben Patasambo dengan 2 anaknya yang divonis hukuman mati. Tapi setelah kami tangani, jadi ketahuan dalam kasus Ruben Patasambo dan anaknya untuk kasus pembunuhan itu berencana, ternyata ada banyak dugaan-dugaan sebagai rekayasa kasus. Jadi kemudian konteksnya dengan Freddy Budiman ini? Terus si pelayan rohani bilang begini ke kami, ke saya dan teman-teman di Kontras, bisa nggak Kontras ketemu dengan beberapa orang yang mungkin mirip-mirip seperti ini? Diaturlah saya datang ke Nusa Kambangan, Pak Haris yang datang ya. Karena ada banyak yang mau bicara sama Pak Haris. Saya bilang oke, nggak ada masalah. Tapi diatur ya bisa masuknya, nanti kami yang atur. Jadi si Ibu Yani itu hubungi si Pak Sitinjak. Jadi akhirnya saya datang ke sana.
masuk ke dalam sana, ada Bu Yani sudah tunggu di sana. Kita masuk, saya ketemu dengan Yusman dan Rasula. Ini dua orang yang divonis hukuman mati juga atas peristiwa pembunuhan di Nias. Si Yusman anak di bawah umur, tidak bisa bahasa Indonesia. Dengar dulu ceritanya dia dari Rasula. Akhirnya sekarang ini kita lagi urus kasusnya, lagi ajukan PK. Nah setelah itu Bu Yani bilang, Pak Haris, sekarang si John K. dan juga Freddy Budiman mau ketemu setelah selesai. Terus saya bilang, oh ya nggak ada masalah. Artinya saya datang ke sana akan mendengarkan siapapun. John K. datang bersama dengan Freddy Budiman. John K. cerita setengah jam. Cerita itu sebetulnya artinya begini ya, intinya sebetulnya tidak ada desain khusus. Tidak yang ada. Sangat spesifik untuk ketemu. Mungkin Freddy. ada ya, dalam artian begini misalnya, mungkin Bu Yani itu juga cerita ke pendamping-pendampingnya. Nanti mungkin ada si ini mau datang, si itu mau datang, barangkali kalau mau cerita bisa sama dia. Di situ sebenarnya ada beberapa orang, bukan? Betul. Dalam pertemuan itu. Jadi di LP yang pertama itu ketemu beberapa orang, termasuk Freddy Budiman, John K, Yusman, Talanambua, dan Rasula. Termasuk Kalapas Pak Sitinjak. Pak Sitinjak kan? Betul, kan ibarat kata tuan rumah menyambut dulu lah, dibawa ke ruangannya ngobrol-ngobrol gitu. Mas Haris, ketika ada pertemuan itu Anda mendapatkan motivasi tertentu untuk kemudian mendengar seorang Freddy Budiman? Pertama saya tuh sangat tertegun dengan Yusman. Oh, Yusman. Yang anak di bawah. Iya. Saya bilang, wah ini tidak bisa bahasa Indonesia, bagaimana pemeriksaannya di pengadilan dan lain-lain. Memang saya pernah ke penjara beberapa kali, ketemu beberapa orang. Tapi memang ke Nusa Kambangan waktu itu baru pertama kali. Pertama. Nah akhirnya saya dengar lagi dengan Freddy Budiman. Dari awal ceritanya sudah menarik. Dalam artian begini, dia bilang, Pak Haris, saya ini siap terima resiko, saya tidak takut mati. Artinya begini, kalau seperti yang Anda tulis kemudian kan? Betul. Karena membaca tulisan itu sendiri sangat menarik. Jadi saya justru begitu dapat tulisan itu subuh, saya teruskan ke teman-teman presenter di Berita Satu, diteruskan ke sidang redaksi Berita Satu, dan kita sudah menduga bahwa ini akan rame. Betul. Karena sangat menarik ceritanya. Iya. Mas, yang ingin saya tanya adalah, ini kan kita bisa lihat ya, tidak ada keraguan pun bahwa ada pertemuan itu. Kita lihat apa yang ditulis Haris persis seperti penuturan Freddy. Tidak ada yang ditambah atau dikurang. Kalau kita lihat ini, kita lihat dari Tempo ya, lalu kemudian Tempo mungkin juga punya penelusuran, kita akan lihatkan di grafis. Yang ingin kita pastikan adalah bahwa Anda ada di situ, ada Pak Sitinjak di situ, sehingga Anda setidak-tidaknya kita tidak mengatakan bahwa ini cerita karangan kan? Bukan. Bahkan kalau ada yang artinya penonton harus yakin bahwa ini cerita yang bahkan kalau ada yang saya kurang-kurangi, iya. Oh, ada yang dikurang-kurangi. Iya. Kenapa Anda kurangi? Kalau saya masukkan apa yang saya kurangi itu, karena sebut nama atau apa? Enggak. Oh, tidak sebut nama. Mungkin pejabat-pejabat di negeri ini bisa marah. Oh, bisa marah. Kenapa bisa marah? Jangan-jangan karena sebut nama, bukan? Bukan, karena dia menyebut, ya adalah yang dia bilang, menganalogikan bahwa para pejabat itu seperti apa gitu. Yang masih menjabat atau? Tidak menyebut nama, Tapi ini dia menggambarkan satu kondisi yang sangat umum saja. Tapi intinya kalau saya begini, soal Freddy itu, kesaksiannya Freddy ke saya, itu berangkat dari, kalau dari dia bilang begini, Pak Haris, saya tidak takut mati, saya penjahat, dan saya harus terima resiko itu, dan saya akan hadapi itu. Tapi yang membuat saya tidak, istilahnya tidak enak gitu ya, yang saya tidak terima, kenapa yang dihukum hanya anak buah saya, orang-orang di bawah saya. Dia bilang, saya kan melakukan kejahatan ini, pasti kan saya acarain, istilahnya begitu. Nah itu kan dia ingin menggambarkan bahwa sebetulnya ini besar, kemana-mana nih, timnya besarnya itu. Nah itu yang dia mau
mau bilang harusnya bangsa ini Lebih layaklah orang-orang yang ini dihukum lebih berat, bukan dia atau anak buahnya. Sekarang pertanyaan saya, Mas, kan selalu ada pertanyaan, kenapa justru dipublikasi justru ketika Freddy Budiman dieksekusi mati? ini kan ada dua poros yang sangat jauh berbeda. Masyarakat bilang, mestinya buka dari dulu dong. Itu benar, itu pertanyaan yang umum terjadi. Kenapa Haris Azhar tidak membukanya dari dulu? Tapi di sisi yang lain kan ada yang melaporkan saya ke polisi. Artinya dianggap ini tidak layak dilaporkan ke publik. Dianggap ya kan? Itu kan dianggap setengah dongeng sebetulnya karena orangnya sudah mati mau dikonfirmasi kemana? Coba. Saya buka ini ke publik begini. Kenapa hanya sekitar 4 jam sebelum dieksekusi? Sebelum eksekusi, itu betul. Satu, saya punya beberapa jalan. Satu, saya ikuti apa kata Freddy. Di akhir pembicaraan itu saya tanya sama Freddy. Ini karena udah siang sekali waktu itu, Bang ya. Siang sekali itu, jadi saya bilang gini, saya harus ke LP lain kan. Ini keterangan ini semua ada di mana? Anda pernah tulis atau Anda pernah cerita ke orang lain? Saya mau follow up itu sebetulnya. Dia bilang begini, Pak Haris coba cari di pledoi saya. Atau coba cari lawyer saya. Gitu kan. Saya bilang oke, kalau gitu. Nah akhirnya saya pulang, kembali lagi rame ke Jakarta, ikut pemilu. Tapi saya bikin tim kecil di kantor. Coba nih follow up ini. Kita coba cari pledoi di PN Jakarta Barat. PN Jakarta Barat tidak mau kasih pledoinya. Oke. Sampai kemudian diceritakan di situ Anda cari di website MA bukan? Website MA atau websitenya PN Jakarta Barat. Tidak ketemu. Nggak ada. Begitu surat saya sudah keluar nih 2 tahun kemudian, baru kalau pemirsa atau siapapun cari baru ada, baru diupload. Dan seperti itukah, seperti pengakuan Freddy itukah yang Anda tulis itu? Sebelum kita masuk ke substansi, saya cuma mau bilang, apa yang kira-kira terjadi kalau misalnya saya dapat pledoinya waktu itu? Oh ya, itu dan bisa berubah, bisa berbeda jalannya. Betul, dan dapat putusan. Mungkin saya punya imajinasi atau ide-ide lain. Saya setuju Anda bahwa itu cerita bisa jadi lain. Bisa jadi lain. Sekarang pledoi itu juga tidak bisa diakses. Hanya ada satu .com yang dapat fotonya dan upload di pemberitaannya dan mengatakan dari uploadannya itu kelihatan bahwa tidak ada nama-nama siapapun. Mas Haris, kita break dulu.